Selamat sore. Sore hari ini kami dapat menyampaikan bahwa persidangan Presiden from Pembela Dayak Petrus SA SHCS barusan saja selesai di Pengadilan Negeri Bengkayang, tepatnya di ruang utama pengadilan ini, dan kita akan mendengar langsung apa sih pokok eksepsi yang akan disampaikan oleh kuasa hukum daripada Petrus CS. Nah, sekarang saya sudah bersama kuasa hukum. Nah, mereka ada tim dan mereka ada bertiga kuasa hukum dari Petrus CS. Kita akan mendengar eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya. Nah, kami minta kuasa hukum dengan Bapak siapa? Silakan Pak. Pak Jekaria, silakan. Terima kasih. Jadi seperti kami sampaikan itu sebenarnya intinya adalah eksepsi masalah formil. Formil ini menyangkut masalah pemeriksaan, penuntutan dan sebagainya. Nah, sini ada dua yang kita bahas, yaitu pertama bahwa perkara Petrus SH bukan perkara pidana, tapi perkara perdata. Di mana perdatanya? Karena awalnya adalah perikatan jual beli antara pihak perusahaan dengan Pak Akai CS melalui Petrus. Nah, perikatan ini dibuat secara saling suka sama suka. Jadi intinya adalah perikatan. Nah, seharusnya pihak perusahaan apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasinya, pihak perusahaan harus melakukan gugatan perdata, permintaan ke bukan ke pidana. Jadi makanya kita akan eksepsi bahwa ini bukan perkara pidana, tapi perkara perdata. Sehingga kita melihat bahwa perkara ini dipaksakan. Ini ada semacam ya pemaksaan lah, yang seharusnya barang ini dilakukan melalui gugatan perdata, tapi pihak perusahaan melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian. Nah, yang kedua, bahwa jaksa salah dalam membuat pasal dan dakwaannya. Di mana kesalahannya? Kesalahannya adalah bahwa Petrus dan kawan-kawan tidak melakukan penipuan atau penggelapan. Nah, di mana letaknya penipuan? Karena awal mulanya ini berasal dari keinginan Pak Anton untuk mencari lahan. Pak Anton ini adalah seorang pemegang saham di perusahaan PT PSH. Dia punya hubungan baik dengan Petrus sebelumnya. Dia meminta kepada Petrus untuk bertemu dan meminta bantuan kepada Petrus untuk mencari lahan. Dan lahan sepakati itu harganya minimal 12 sampai 15 juta. Nah, ternyata Petrus mendapatkan lahan itu senilai 11 juta. Jadi perusahaan sudah untung sebenarnya 1 juta per hektar. Nah, setelah dibuat jual beli antara AKCS kepada pihak perusahaan, timbul masalah. Masalahnya ini katanya tanah adat. Nah, menurut Ketua DAD Kabupaten Bengkayang, Pak Petrus Kajot, bahwa di Desa Serimbo, Kecamatan Lumar, tidak ada tanah adat. Karena tanah adat itu adalah tanah yang sudah dikukuhkan oleh bupati atau kepala daerah. Nah, kalau seandainya saya mengatakan itu tanah adat, itu salah besar. Itu terlalu mengada-ngada yang namanya. Karena memang tidak ada tanah adat di sana. Secara legalitas ya, kalau secara de facto memang ada, kita akui tanah adat ada di mana-mana. Tapi secara yuridis, legalitas di Desa Serimbo, Kecamatan Lumar, tidak ada namanya tanah adat secara legalitas. Nah, itu yang kita bahas dalam eksepsi kita. Mungkin ada penambahan. Baik, mungkin ada tambahan dari kuasa hukum yang lain. Ya, terima kasih untuk dalam eksepsi kita. Dan kita terlepas dari surat eksepsi kita kaitan dengan masalah keterangan dari Dewan Adat. Tadi saya singgung oleh rekan saya, saudara Zakaria, bahwa penekanan di sini di dalam eksepsi kami adalah pada tanggal 16 Maret 2020 bahwa ada surat keterangan dari Dewan Adat Kabupaten Bengkayang. Itu sudah sangat jelas. Itu menerangkan bahwa 42,3 hektar itu bukan tanah adat atau tanah wilayah, tapi tanah milik perorangan, hasil daripada tampasan. Oleh karena itu kita bersyukur karena Ketua Dewan Adat Kabupaten Bengkayang, yaitu dalam hal ini Bapak Martinus Kajot, kita bersyukur bahwa beliau sangat tegas menjelaskan tentang
jelas sekali ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat Bapak Markus Adol dan sekretarisnya, ditandatangani dan dicap Dewan dengan Dewan Adat Kabupaten Kabupaten Bengkayang. Saya tekankan kembali, dan di dalam berita acara, kalau memang itu dipersoalkan kaitan dengan masalah surat keterangan tanah, dijelaskan dalam berita acara bahwa Ketua Dewan Adat Kecamatan Desa Blimbing dan Temenggung Desa Blimbing ikut mengetahui dalam berita acara itu uang yang diterima sebesar yang telah disampaikan dalam eksepsi semua diketahui, semua disetujui oleh Ketua Dewan Adat Desa Blimbing dan juga dan disetujui oleh Temenggung Desa Blimbing. Jadi kwitansi jelas, ya, ditandatangani oleh Saudara Indi, Saudara Akeh, Saudara Sugito. Di atas menteri 6.000 ditandatangani bahwa uang itu telah diterima sesuai dengan pemberian atau sesuai dengan uang yang diserahkan kepada Petrus dari perusahaan itu. Total semuanya adalah 460 ya, sekitar 400 lebih. Jadi ini mau saya sampaikan bahwa tadi benar apa yang disampaikan oleh saudara tim kami bahwa ini adalah perkara perdata, bukan pidana. Dan saya mau tekankan, ini akan kelihatan banget, ya, yang dipaksakan. Dan saya mau katakan, patut diduga ini adalah pidana. Untuk itu saya tegaskan bahwa kiranya hakim dalam memberikan putusan, kedepannya, karena minggu depan ini kita akan 2 kali sidang, hari Senin dan hari Rabu. Jadi hari Senin ini jawaban daripada penuntut umum terhadap eksepsi kami, dan selanjutnya Rabu akan jadwalkan putusan selanjutnya. Ini yang mau saya sampaikan. Halaman yang lain? Terima kasih. Kembali saya sebagai bagian dari tim Saudara Petrus dan Ance, kembali kami tegaskan bahwa dasar dari dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah penipuan dan penggelapan. Sementara proses yang terjadi di lapangan sebenarnya adalah jual beli, perikatan. Ini adalah suatu peristiwa perdata, sehingga memang benar ini adalah proses perdata, dan hakim kami berharap supaya bisa memutuskan secara adil dan bijaksana, karena seperti yang disampaikan kami dalam sidang tadi, kami berharap bahwa eksepsi yang kami sampaikan bisa diterima. Demikian. Baik, kita telah mendengar ketiga kuasa hukum dari Presiden Front Pembela Dayak, Petrus SHCS. Pada prinsipnya tadi di dalam eksepsi mereka sudah menyatakan bahwa eksepsi mereka tentang formilnya, di mana proses yang terjadi di dalam jual beli tanah antara Petrus dengan 3 rekannya. Dalam eksepsi telah dijelaskan bahwa semua sudah memenuhi sesuai aturan.